Apakah kalian memiliki aset berupa tanah atau bangunan? Berapa pajak yang kalian bayarkan dan bagaimana cara menghitung pajaknya? Simak pembahasannya. Pajak bumi dan bangunan dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, termasuk rawa-rawa serta laut di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan antara lain: objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, dan pura. Yang kedua, kesehatan, contohnya rumah sakit dan puskesmas. Yang ketiga, pendidikan, contohnya sekolah dan madrasah. Yang keempat, sosial, contohnya panti sosial. Dan yang kelima, kebudayaan, contohnya museum dan candi. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek pajak yang digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik. Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Pengelolaan PBB mulai tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau P3. Pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor P3 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. PBB sektor perdesaan atau perkotaan atau P2. Dalam perkembangannya, PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Untuk setiap wajib pajak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah. Penyesuaian besarnya NJOP TKP ditetapkan dengan peraturan daerah. Lalu bagaimana jika seseorang memiliki dua aset atau lebih? Maka NJOP TKP yang diberikan terhadap NJOP yang nilainya paling tinggi, sedangkan NJOP yang lain tidak diberikan pengurangan NJOP TKP. Lalu, bagaimana cara menghitung PBB yang dibayarkan? Tarif PBB sebesar 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Persentase NJKP di sini maksudnya jika objek pajak nilai NJOP-nya di bawah 1 miliar, maka persentase NJKP-nya 20%. Dan jika objek pajak NJOP-nya di atas 1 miliar atau sama dengan 1 miliar, maka persentase NJKP-nya 40%. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini.
Diketahui pada awal tahun pajak 2016, Bapak Priyanto memiliki tanah dan rumah dengan luas masing-masing 800 meter persegi dan 400 meter persegi dengan nilai jual objek pajak masing-masing 300 meter persegi untuk tanah dan 350 meter persegi untuk bangunan. Besar NJOP TKP yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10 juta rupiah. Hitunglah besarnya PBB tahun pajak 2016 yang terhutang berdasarkan data di atas. Cara menjawabnya, kita hitung dulu NJOP bumi dan bangunan, yaitu 800 meter persegi dikali 300.000 per meter didapatkan angka 240 juta. Kemudian 400 meter persegi dikali 350.000 per meter didapatkan angka 140 juta. Kemudian kita total yaitu 380 juta. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP sebesar 10 juta. Kemudian NJOP untuk perhitungan PBB sebesar 370 juta. Kemudian kita hitung 0,5% dikali persentase NJKP 20% karena di sini NJOP-nya di bawah 1 miliar. Kemudian dikalikan 370 juta didapatkan PBB yang terhutang dan harus dibayarkan oleh si wajib pajak sebesar 370.000 per tahun. Diketahui pada awal tahun pajak 2018, Bapak Suyatno memiliki tanah dan rumah dengan luas masing-masing 1000 meter persegi dan 500 meter persegi dengan nilai jual objek pajak masing-masing sebesar 1 juta rupiah per meter persegi untuk tanah dan 2 juta rupiah per meter persegi untuk bangunan. Besar NJOP TKP yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat adalah 12 juta rupiah. Besar PBB tahun pajak 2018 yang terhutang berdasarkan data di atas adalah